Oke, Pak Bambang selamat siang, terima kasih diterima di Wisma Hijau. Terima kasih, selamat Jadi, datang. kami pengen ya melihat masa silam itu seperti apa, sehingga kok Indonesia menjadi seperti ini. Tentu saja kita mulai dari sesuatu hal yang barangkali generasi sekarang itu tidak tahu. Buruh Pancasila itu konteksnya seperti apa, dibentuk, kemudian pada zaman seperti apa, muncul kepentingannya apa. Nah, boleh Pak Bambang cerita ke Ya. Tips TV? Saya rasa itu ketika Monsinyur Sugio Pranoto bertemu para muda yang aktif di bidang perburuan, lalu beliau menganjurkan untuk membentuk Ikatan Buruh Pancasila. Itu tahun 1954 di Semarang. Jadi ketika beliau sangat mendukung 100% Katolik, 100% Indonesia. Tentu saja kalau 100% Indonesia harus 100% Pancasila. Dan itulah kemudian dibentuklah Ikatan Buruh Pancasila. Nah, ini menginspirasi KUKSI, Kongres Umat Katolik seluruh Indonesia, yang diselenggarakan di Semarang juga. Pada tahun yang sama? Pada tahun yang sama, tahun 1954. 5 tahun sebelumnya ada KUKSI pertama di Jogja. Itu mendirikan Partai Katolik. Kemudian KUKSI yang kedua ini mendirikan Gerakan Sosial Ekonomi Pancasila yang diinspirasi oleh Ikatan Buruh Pancasila. Nah, sejak tahun 54 itu kemudian disebarkan bagaimana gereja mendukung gerakan ini. Maka dibentuklah PWI Sosial, Panitia Wali Gereja Sosial gitu. Kemudian pada tahun 58 dijadikan Ikatan Petani Pancasila. Kemudian Ikatan Usahawan Pancasila, Ikatan Paramedis Pancasila, dan Ikatan Nelayan Pancasila tahun 64, 10 tahun setelah itu. Jadi motornya adalah Monsinyur Sugio? Monsinyur Sugio yang kemudian dibantu oleh Pater Dextra. Karena beliau itu ketika menjadi uskup di Semarang, kan Pater Dextra yang menjadi semacam sekretarisnya. Dan ketika Monsinyur sebagai ketua PWI Sosial, Pater Dextra sekretarisnya juga. Terus kemudian mekanismenya melalui apa? Paroki-paroki atau apa, Pak? Karena ini Pancasila, kemudian tidak lagi ada hubungan paroki, tapi kemudian dibentuk penasihat susila. Mula-mula penasihat susila dari Katolik, tapi kemudian juga penasihat susila dari agama-agama lain. Karena kalau mau Pancasila ya jangan Katolik lah saja, juga Muslim, Buddhis dan sebagainya. Maka pergaulan kami menjadi semacam itu. Dengan masyarakat Indonesia, masyarakat yang sangat bervariasi dan bineka, dan itulah yang harus diikuti dengan iman Katolik yang inklusif. Jadi kita memang beriman seperti yang lain-lain, kita menghargai iman-imannya, tetapi itu kita hayati sebagai pribadi. Kebersamaan Pancasila. Dan inilah menurut pendapat saya suatu karya yang dilakukan oleh gereja di Indonesia. Bahkan menurut pendapat saya ini menginspirasi Konsili Vatikan yang kedua, yang membuka gereja dengan pintu dan jendelanya supaya angin segar dari luar masuk. Saya rasa itu kontribusi dari Gerakan Sosial Ekonomi Pancasila yang berwujud sikap Gereja Katolik Indonesia, dan kemudian Mater et Magistra dibentuk setelah adanya Konsili Vatikan yang kedua. Sebenarnya objektifnya apa? Pada waktu itu Monsinyur Sugio punya concern apa, Pak, sehingga melahirkan gagasan? Jadi kalau saya melihat waktu itu dan mencoba memahaminya sekarang, ini seolah-olah Monsinyur itu menjawab pertanyaan, buat siapa Gentra Proklamasi berbunyi? Seolah-olah ini pendapat saya membaca bagaimana beliau melakukan itu. Karena setelah hampir 10 tahun
Indonesia merdeka, pemerintah Indonesia itu tidak memperhatikan masyarakat pada umumnya. Karena memang sibuk. Di negara-negara seperti Singapura, Malaysia, India ini kan menerima kemerdekaannya dari hadiah yang diberikan oleh Inggris. Tapi Bung Karno dan para pendiri bangsa ini mendirikan Republik Indonesia ini berjuang mati-matian melawan penjajah yang bersenjatakan lengkap. Sementara kita hanya pakai bambu runcing. Dan dengan kekuatan itulah kami mampu. Maka setelah merdeka, waduh, ternyata begitu banyak yang harus diperhatikan. Memperhatikan pemerintahan, sistem pemerintahan, politiknya macam apa, hubungan luar negeri, lalu masalah-masalah yang terkait dengan separatisme dan sebagainya, konflik antara macam-macam ideologi. Jadi pemerintah itu perhatiannya ke sana. Lalu rakyat ini yang menjadi tujuan mengapa Genta Proklamasi berbunyi, yang oleh Bung Karno barangkali disebut sebagai kaum marhen atau wong cilik, Bung Hatta menyebutnya sebagai sektor perekonomian rakyat, itu mau diapain? Terabaikan. Nah ini Monsinyur Soegija melihat itu. Marilah kita berbuat sesuatu. Maka jangan ikatan buruh Katolik, jangan ikatan buruh petani Katolik, enggak, Pancasila. Siapa saja boleh masuk. Jadi sejak awal memang didesain namanya Pancasila? Pancasila. Bukan label agama? Tidak. Itu memang hebatnya di situ. Nah, kira-kira menurut Bapak pada waktu itu, visi ke depan Monsinyur itu terpengaruh oleh apa? Pribadi beliau atau karena kedekatannya dengan Bung Karno atau ada sesuatu yang lain? Kok visioner sekali? Iya, itulah saya rasa ini yang perlu kita dalami terus-menerus ya, sikap itu. Tapi itu yang kita hargai, bahwa sudah bisa melihat itu dari awal dan secara konsisten melakukan itu. Karena memang sejak awal beliau mengatakan kalau mau menjadi Katolik 100% ya harus menjadi Indonesia 100%. Dan kalau saya membacanya lebih lanjut, kalau mau menjadi Indonesia 100% harus Pancasila 100%. Maka betul Romo Dextra di samping penasihat susila untuk Ikatan Buruh Pancasila, Ikatan Petani Pancasila, tapi juga ada penasihat susila di luar Katolik. Dari Muslim, dari Buddhis dan sebagainya, itu bisa. Dan itu yang dilakukan dalam gerakan sosial ekonomi Pancasila yang saya ikuti selama 60 tahun ya. Saya 60 tahun. Jadi persisnya apa yang dilakukan dengan berdirinya kelompok-kelompok ini? Pemberdayaan masyarakat? Ya, memang seperti tadi Monsinyur melihat yang itu seharusnya menjadi tugas negara. Karena negara ini dilahirkan, diproklamasikan untuk kepentingan itu. For whom the bell tolls, buat siapa Genta Proklamasi berbunyi, untuk mereka. Tapi pemerintah tidak sempat. Maka masyarakat caranya masyarakat kan macam-macam. Dengan demo-demo, dengan macam-macam, menuntut ini, menuntut. Tapi kalau kita enggak. Jadi gerakan sosial ekonomi Pancasila adalah kontribusi dari Gereja Katolik terhadap pembangunan bangsa dan negara. Itu yang dimaksud oleh Monsinyur. Jadi kami melihat itu beliau visioner sekali memang. Dan itu tidak semudah itu dibangun, karena itu menimbulkan reaksi dari luar dan dari dalam. Dari luar ini maksudnya luar negeri atau? Dari luar Katolik, dari luar gereja. Ya, dicurigai. Jadi dicurigai. Ini kok menggunakan nama Pancasila, padahal Katolik. Jangan-jangan ini hanya kamuflase saja. Itu cara berpikir, jadi dicurigai. Lebih-lebih dicurigai di kalangan yang aktif di bidang itu adalah PKI ya zaman dulu. Dan juga mungkin kelompok-kelompok agama lain. Ya. Tapi di dalam Katolik juga dicurigai. Oh iya. Iya. Loh, untuk apa? Orang miskin di dalam Katolik kan masih banyak juga, ngapain kita memperhatikan di luar? Itu cara berpikir. Maka
teman-teman di Jakarta yang lebih banyak politik oriented, Partai Katolik dan sebagainya, mendirikan Front Katolik tanpa lubang. Tanpa Lubang. lubang. Oh, maksudnya tanpa lubang itu apa? Ya, jadi jangan sampai ya yang menjadi lubangnya gerakan sosial ekonomi Pancasila. Karena tidak ada petani Katolik, buruh Katolik, nelayan Katolik. Itu pikiran mereka. Secara teoritis yang sangat terlalu simpel dan kurang visioner. Ya. Jadi ini hidup di Keuskupan Agung Jakarta. Pada waktu itu. Front Katolik tanpa lubang itu sekitar tahun 60-an 5. Ini zaman Monsinyur Joyo Saputro. Petis. Jadi ada semacam perbedaan konsep antara Keuskupan Agung Semarang dan Keuskupan Agung Jakarta. Dan Keuskupan Agung didukung oleh tokoh-tokoh awam yang bergerak di bidang politik. Maka mereka mendirikan Front Katolik tanpa lubang. Lubangnya siapa? Gerakan Pancasila. Maka saya, kalau ke gereja itu merasa menjadi orang Katolik kelas 2. Karena menjadi lubang.